Shalom semuanya. Selamat Natal untuk kita semua, saudara. Haleluya. Nah, saudara, ada satu pemikiran yang sudah tertanam di dalam kehidupan orang-orang Kristen tentang Natal. Apa itu? Bahwa Natal itu seringkali diidentikan dengan sebuah perayaan. Bahkan dunia, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus pun merayakannya, saudara. Ya, di berbagai negara menjadikan itu sebuah tradisi dan budaya, saudara, akhir tahun. Ya, tapi saudara harus tahu bahwa Natal itu tidak hanya sekedar perayaan, tidak hanya sekedar sesuatu yang mendatangkan penghiburan, saudara. Ya, tapi sebagai orang percaya, saudara, saya harus mengerti bahwa Natal adalah berbicara tentang bagaimana ya kita bisa menangkap rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Natal berbicara bagaimana saudara dan saya bisa memahami, bisa mengerti rencana Tuhan. Bagaimana kita mengikuti rencananya itu, serta bagaimana kita bisa membayar harga untuk melihat rencana Tuhan itu jadi di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, saya agak lama sedikit menyampaikan firman ini, khotbah ini, sebab saya persiapkan dengan baik, saudara. Saya berharap hari ini ketika saudara keluar di tempat ini, saudara sungguh-sungguh bisa bergumul, ya, mencari kehendak Tuhan dalam hidupmu. Jangan hanya hidup sebatas manusia biasa. Saudara harus tahu bahwa setiap saudara dan saya, Tuhan punya rencana. Dan Tuhan telah taruh rencana itu dalam kehidupan saudara dan saya. Bagian kita adalah mencarinya, menemukannya, dan menggumulinya, saudara, mengetahuinya. Lalu kemudian hidup di dalamnya, saudara. Ada amin? Karena itu hari ini saya berikan tema khotbah Natal, saudara. Mengenal rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita buka bersama-sama. Saya akan mengajar saudara lewat satu perikop Alkitab di kitab Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Saya mau ngajak saudara baca silih berganti. Saudara yang punya rencana yang besar, mungkin akhir tahun ini sampai tahun depan, mungkin juga tahun-tahun berikutnya, saudara baca ayat ganjil. Namun saudara yang hanya punya rencana yang kecil, saudara baca ayat genap. Dan saudara yang tidak punya rencana sama sekali, saudara silakan pilih, mau pilih ganjil atau genap, saudara. Ya, ayat 19 mulai, 2, 3. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nasar. Hari itu terjadi supaya genaplah firman disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nasar. Katakan amin. Nah, saudara, kalau kita baca kisah Natal ini, saudara, itu selalu berbicara tentang Allah dan rencananya. Ya, Allah itu punya rencana dan Dia memberitahukan rencananya itu kepada kita, lalu Dia akan memenuhi, menggenapi rencana itu dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara harus tahu bahwa ya, Allah kita bukanlah Allah yang bekerja dengan tiba-tiba atau dengan mendadak. Allah kita juga bukan pribadi yang bekerja secara semberaut atau sembarangan, saudara. Ya, tapi sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, dengarkan baik-baik, ada di dalam rencananya. Sekalipun itu kelihatan buruk, ada di dalam rencananya, saudara. Nanti saya akan jelaskan buat saudara. Dan kisah Natal, ya, itu merupakan penggenapan dari rencana Allah di perjanjian lama, saudara. Ya, digenapi di perjanjian baru, saudara. Itu artinya Allah Dia sudah punya rencana dan Dia memberitahukan rencana itu kepada umatnya, ya. Dan Allah akan memastikan bahwa rencananya itu tidak pernah gagal. Katakan amin. Jadi kalau saudara yakin, saudara ada umat tebusan Allah, Allah punya rencana, dengarkan baik-baik, dan saudara gumulin cari tahu rencana itu apa, maka rencana itu Allah akan pastikan tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan banyak orang tidak punya rencana dalam hidupnya. Ya, ada orang ya nanti 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, saudara, ya masih tetap sama. Tidak punya perencanaan, saudara. Kenapa? Karena memang mereka tidak punya
rencana ke depan itu seperti apa saudara. Tapi ada juga orang sebagian besar, mereka merasa sudah punya rencana. Tapi sesungguhnya saudara, mereka tidak bisa membedakan mana itu rencana, mana itu ide manusia saudara. Ada orang dia berkata begini, saya itu ya nanti 5 tahun, 10 tahun akan datang. Saya punya rencana adalah ini, dan ini saudara. Tapi ketika ditanya, langkah pertama apa yang sudah kamu lakukan? Belum ada. Saudara, kalau begitu itu bukan rencana. Itu hanya ide. Kalau rencana saudara, itu artinya ada sesuatu yang sudah mulai dipersiapkan, yang sudah mulai dilakukan saudara. Nah Allah kita, dia punya rencana. Lalu dia beritahukan rencananya itu dan dia memastikan bahwa rencananya itu tidak akan pernah gagal saudara. Dalam kisah Natal yang kita baca ini saudara, termasuk kalau saudara baca di Injil Matius saudara, ya, maka saudara akan menemukan ada 2 cara bagaimana Allah bekerja menyatakan rencananya bagi saudara dan saya saudara. Nah, kita akan belajar ini. Yang pertama saudara adalah melalui pimpinan yang khusus. Katakan sama-sama, melalui pimpinan yang khusus. Dari ayat 19 saudara, di pasal kedua dari kitab Matius saudara dikatakan begini. Ada malaikat Tuhan yang apa? Berbicara kepada Yusuf di dalam sebuah mimpi saudara. Lalu kalau saudara baca lagi di ayat 22b saudara. Juga dikatakan ya di dalam sebuah mimpi Yusuf itu diperintahkan pergi ke Galilea saudara. Memang di ayat 22a ini saudara. Ya secara tertulis saudara tidak menjelaskan ada kata malaikat. Tuhan memberitahukan Yusuf apa yang harus Yusuf lakukan. Tapi saya yakin malaikat Tuhanlah yang memberitahukan Yusuf. Hanya kata malaikat itu tidak disebutkan secara eksplisit saudara. Mengapa demikian? Dengarkan saya baik-baik saudara. Kalau saudara memperhatikan ya di pasal pertama ketika orang-orang Majus itu pergi mencari bayi Yesus saudara. Lalu kemudian mereka menemukan bayi Yesus dalam palungan saudara. Lalu kemudian menjadi saudara setelah mereka menyembah, mempersembahkan ya mazmur dan kemenyan saudara. Ya Alkitab berkata begini, mereka pulang, awalnya mereka mau ketemu kembali Herodes. Namun mereka diperingatkan dalam sebuah mimpi. Siapa yang memperingatkan mereka? Tidak ditulis secara eksplisit saudara. Tapi sesudah peristiwa itu saudara, ayat selanjutnya kalau saudara baca saudara, dikatakan begini. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam sebuah mimpi saudara. Sehingga saya sangat yakin saudara berkesimpulan bahwa malaikat Tuhanlah yang ada di ayat 19 pasal kedua kitab Matius itu saudara. Juga di ayat 22a saudara. Ya. Sebab kalau saudara baca di pasal pertama waktu Yusuf itu tidur, ya sebelumnya dia sudah tahu tunangannya itu sedang hamil. Dia takut untuk mengambil dia menjadi istrinya. Namun dia mengambil keputusan sembunyi-sembunyi untuk ceraikan dia. Seperti kalau zaman dulu kalau sudah tunangan sudah sah. Tapi belum boleh tidur bersama, tapi sudah sah. Seperti itu saudara. Ya. Lalu nanti saudara ketika dia tidur, malaikat Tuhan datang lewat mimpi dan berbicara kepadanya saudara. Malaikat itu berkata, jangan takut Yusuf untuk mengambil Maria menjadi istrimu saudara. Jadi Yusuf itu dia sering mimpi ketika dia tidur saudara. Waktu dia tidur Tuhan datang mengutus malaikatnya saudara. Lalu memberitahukan rencananya kepada Yusuf saudara. Jadi kalau saudara mau tahu rencana Tuhan, maka saudara bisa tiru Yusuf. Banyak-banyaklah tidur. Haleluya. Ya, bukan saudara. Ya, itu cara kuno Tuhan bekerja sesuai dengan budaya, sesuai dengan tradisi dan sesuai dengan zaman orang masing-masing saudara. Saudara tahu ya, masing-masing kita itu bertumbuh di dalam kultur, di dalam budaya, di dalam tradisi yang berbeda-beda saudara. Tapi saya perlu tegaskan, jangan sampai kultur atau budaya kita, tradisi kita saudara, itu melebihi atau di atas kebenaran Alkitab saudara. Ya. Dan saudara tahu di dalam Alkitab saudara, ya, dijelaskan bahwa Allah itu bisa memberikan pimpinan yang khusus. Tapi sekali lagi saudara dan saya sebagai orang percaya juga harus bisa melihat Alkitab secara keseluruhan. Sehingga saudara dan saya bisa hati-hati
Ya, kenapa? Karena Paulus berkata, nanti kalau Anda pimpinan khusus, kita mesti uji. Tapi dia ingatkan baik-baik, Paulus berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 20-21. Ya, jangan anggap remeh, jangan anggap rendah, jangan anggap enteng nubuat-nubuat. Lalu dilanjutkan, tapi ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik, saudara. Kalau saudara mau tahu itu rencana Tuhan atau bukan, yang pertama ukurannya adalah baik. Tentu Tuhan itu kalau bekerja pasti baik. Amin. Tapi itu masih belum. Hanya sebatas baik itu umum. Ya. Tapi Tuhan ingin memberikan pimpinan yang spesifik, saudara. Ya. Nah, saya sangat percaya Tuhan masih bisa bicara kepada kita, menyatakan rencananya lewat mimpi. Saya percaya juga Tuhan masih bisa ya berikan kita penglihatan. Tuhan bisa berikan kita suara yang audible, saudara. Kalau Tuhan itu merasa perlu, saya yakin Tuhan bisa. Tuhan masih boleh dan Tuhan masih akan melakukannya melalui hal-hal tersebut, saudara. Jadi yang pertama, Tuhan menyatakan rencananya kepada kita lewat pimpinannya yang spesifik, saudara. Itu yang pertama. Saudara pernah lihat penglihatan di sini? Yang di sini pernah lihat penglihatan enggak? Dapat mimpi, dituntun Tuhan tiba-tiba dengan suara. Pernah? Enggak pernah. Enggak pernah. Mungkin saudara nggak nge, para Tuhan lagi bicara seperti itu. Tapi nggak apa-apa, ya. Yang kedua, saudara, Tuhan memberitahukan kita rencananya, saudara, melalui Alkitab atau firman-Nya, saudara. Katakan sama-sama, Tuhan memberitahukan rencananya lewat Alkitab, lewat firman-Nya. Dan ini penting sekali, saudara. Bahkan lebih penting daripada yang pertama, daripada pimpinan yang spesifik atau khusus tadi, saudara. Nah, kalau saudara membaca kisah Natal, saudara, yang kita bahas ini di perikop ya, di pasal kedua ayat 19 sampai 23, saudara, ya. Saudara lihat baik-baik di pasal yang di ayat yang terakhir 23, saudara, dikatakan begini. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi. Ada kalimat yang eksplisit, saudara. Ya, di sana dikatakan begini, bahwa hal itu terjadi supaya genaplah firman yang dikatakan oleh para nabi, saudara. Saya pernah ditanya sama orang, kan ada banyak kitab suci, Pak. Kenapa Bapak itu ngotot hanya kitab suci Bapak atau Alkitab Bapak lah yang paling benar? Saudara pernah ditanyakan orang enggak? Kan masing-masing keyakinan punya kitab sucinya kan? Ketika sudah ditanyakan, kenapa kamu yakin bahwa kitab sucimu yang paling benar? Saudara mesti harus bisa jawab loh. Iya. Nah, saya jawab begini. Saya akan menjawab pertanyaanmu, tapi saya tidak akan pernah menyinggung kitab suci orang lain. Saya hanya akan bicara kitab suci saya, yaitu Alkitab. Ya. Mengapa? Saya percaya Alkitab saya atau kitab suci saya, ya, itu yang paling benar dan paling bisa dipercaya. Sebab di dalam kitab suci, yang namanya kitab suci, itu pasti ada banyak tulisan-tulisan yang menyangkut tentang sejarah. Tapi di dalamnya juga ada banyak nubuat-nubuat. Tahu apa itu nubuat? Nubuat itu begini, saudara. Sesuatu yang belum terjadi, tapi sudah disampaikan terlebih dahulu. Dan Alkitab saya katakan begini, ada begitu banyak nubuat, khususnya dalam perjanjian lama, ya. Nubuat itu ditulis oleh orang yang berbeda, disampaikan waktu yang berbeda, dan orang-orang yang berbeda itu punya profesi yang berbeda-beda, pekerjaannya berbeda, usianya berbeda, dan mereka sebelumnya tidak kenal satu dengan lainnya. Karena memang mereka beda latar belakang dan beda zamannya. Dan nubuatan-nubuatan yang mereka sampaikan itu begitu banyak. Tapi semua nubuatan itu bisa merujuk kepada satu orang dan digenapi oleh satu orang yang bernama Yesus Kristus. Kalau nubuatnya cuma satu lalu digenapi, itu mungkin kebetulan. Betul nggak? Iya. Kalau nubuatnya misalnya 5 dan digenapi, itu mungkin adalah kebetulan yang luar biasa, saya katakan. Tapi kalau itu diberitahukan dari ribuan tahun sebelumnya dan jumlahnya itu ratusan,
Maka saya mau katakan orang yang masih berkeke, bersikeras tidak mau percaya Alkitab dan menganggap itu masih kebetulan, maka menurut saya orang itu betul-betul adalah orang yang tidak mau percaya. Saya berikan contoh misalnya, siapa yang mau liburan di sini? Sudah kangen liburan kan? Sudah 2 tahun mungkin tidak kemana-mana gitu kan. Saya melihat di Facebook banyak yang upload liburan kemana, lihat gitu kan. Seperti itu. Ya, saudara misalnya gini. Saudara mau liburan ke Tokyo. Ya, terus saya sampaikan kepada saudara. Saudara, nanti kalau kamu ke Tokyo, maka kamu akan ketemu dengan banyak orang Jepang. Dan ternyata waktu saudara ke Tokyo, betul, saudara ketemu dengan banyak orang Jepang. Lalu saudara pulang, saudara ngomong sama saya, wih hebat banget itu nubuatan Bapak. Lamaran Bapak itu tepat sekali, sangat jitu. Apa seperti itu? Pasti tidak saudara, ya kan? Pasti tidak ada yang ngomong begitu. Karena memang di Jepang banyak orang, di Tokyo banyak orang Jepang saudara. Tapi seandainya saya tambahkan lagi begini saudara. Nanti di Tokyo ya, kamu akan ketemu dengan perempuan yang rambutnya panjang. Dan ternyata waktu saudara ke Tokyo, saudara ketemu perempuan yang rambutnya panjang. Kira-kira lamaran saya luar biasa enggak? Pasti enggak luar biasa saudara. Karena di Tokyo saudara, pasti banyak perempuan yang rambutnya panjang-panjang. Betul enggak? Kecuali saya ngomong begini. Nanti kalau kamu liburan ke Tokyo, kamu akan ketemu seseorang dengan 500 ciri khas ini. Dan ternyata waktu saudara ke Tokyo, saudara ketemu orang ini saudara. Misalnya saya bilang, orang ini adalah seorang wanita yang rambutnya panjangnya 4 kali lipat dari tinggi badannya. Orang ini aslinya dari Cina. Dia merantau bersama keluarganya pada waktu masih kecil. Kenapa? Karena pada waktu itu di negeri Cinanya terjadi peperangan. Lalu dia merantau, sebagian keluarga yang lain dibantai oleh penjajah seperti itu saudara. Dan orang ini sekarang dia punya profesi ini. Lalu dia punya ini, dia punya itu. Sekarang dia sedang begini, dia sedang begitu seperti itu saudara. Dan yang disampaikan itu jumlahnya ratusan saudara. Dan ternyata betul waktu saudara ke Tokyo, saudara ketemu sama dia saudara. Apakah ini kebetulan? Pasti bukan saudara. Betul? Kenapa? Karena kalau sudah sampai ratusan, yang saya sampaikan ciri khas itu saudara ketemu, sebelumnya saudara gak kenal, tapi ketemu, itu bukan kebetulan lagi saudara. Nah, nubuat di dalam Alkitab ada begitu banyak. Dan disampaikan orang yang berbeda, ada raja, ada petani, ada peternak, ada juru minum, dan yang lainnya. Satu sama lainnya tidak kenal, mereka berbeda-beda, tapi bisa menunjuk kepada peristiwa dan pribadi yang sama. Dan itu luar biasa saudara. Karena itu Alkitab yang kita miliki. Sebenarnya itu warisan yang begitu luar biasa. Saya pernah sampaikan, saudara sadar atau tidak sih? Alkitab kita itu bukan hanya kitab suci biasa. Tapi saya mau katakan begini, dia sungguh-sungguh menjadi perpustakaan. Kalau di rumah saudara punya banyak buku ya. Saudara punya misalnya 66 buku. Karangan dari orang yang berbeda, dari zaman yang berbeda. Saudara susul, saudara pasti punya rak bukunya. Saudara bisa jadi perpustakaan mini, betul gak? 66 buku. Siapa yang di sini punya 66 buku? Di rumahnya, gak ada kan? Jangan-jangan banyak majalah aja, koran gitu ya. Ya, saudara. Tapi kalau di Alkitab saudara, dikatakan itu isinya 66 kitab. Jumlah penulisnya puluhan orang. Ditulis dengan rentang waktu ratusan sampai ribuan tahun saudara. Dan semua tulisan saudara ya itu satu yang lainnya tidak pernah kontradiksi. Tidak pernah bertentangan saudara. Makanya saya katakan Alkitab kita Alkitab yang luar biasa. Kalau kitab yang lain nulisnya cuma satu orang. Asalnya memang satu sumber. Sehingga kalau tidak kontradiksi, menurut saya itu sesuatu yang wajar. Tapi dalam Alkitab bukan hanya tidak ada kontradisinya saudara. Tapi juga di dalamnya saudara ada begitu banyak nubuat-nubuat yang akhirnya dikenapi oleh satu pribadi yang bernama Yesus saudara. Jadi yang kedua, Tuhan akan menyatakan rencananya bukan hanya melalui pimpinan yang khusus saudara. Tapi juga melalui kitab suci yang wujudnya nubuatan saudara.
Dan bukan hanya nubuatan. Di dalam Alkitab itu ada istilah namanya tipologi. Sama-sama katakan tipologi. Apa itu tipologi? Nah, saya perlu juga edukasi kepada saudara sebagai orang Kristen. Tipologi itu artinya begini. Sesuatu benda atau peristiwa atau orang saudara yang ada di perjanjian lama. Ya, yang tanda petik saudara itu benda sekali lagi. Itu peristiwa. Ya, itu orang. Tapi itu merujuk kepada peristiwa atau orang atau benda yang ada di perjanjian baru. Itu namanya tipologi. Sama-sama katakan tipologi. Apa yang ada di perjanjian lama yang sudah terjadi peristiwa orang benda ternyata punya makna lanjutannya di perjanjian baru. Itu disebut tipologi saudara. Contohnya misalnya begini saudara. Ya kita tahu Adam dan Hawa. Setelah mereka jatuh dalam dosa saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha menutupi ketelanjangan mereka dengan daun ara. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan lalu kemudian mengorbankan binatang, menumpahkan darahnya, lalu mengambil kulitnya. Lalu kemudian dibuatlah pakaian menutupi kemaluan Adam dan Hawa saudara. Dan itu tipologi saudara. Kenapa? Karena di kemudian hari kita baru mengerti bahwa akibat dosa itu tidak bisa diselesaikan oleh apapun. Hanya bisa diselesaikan, ditutupi dengan penumpahan darah. Kalau di perjanjian lama binatang, lalu di perjanjian baru darah Yesus saudara. Itu tipologi. Tipologi lain misalnya begini. Ketika bangsa Israel dibebaskan dari Mesir saudara. Mereka keluar dari Mesir dan orang-orang Yahudi itu memperingatkan kebebasan mereka ini sebagai hari Paskah. Mereka makan roti yang tidak beragi saudara. Tapi di dalam kekristenan kita juga memperingati Paskah saudara. Dan waktunya juga hampir bersamaan dengan Paskah orang Yahudi saudara. Hanya maknanya berbeda. Kalau Paskah bagi orang-orang Yahudi itu pembebasan dari belenggu penjajahan saudara. Tapi kalau kita Paskah Kristen saudara itu lepas dari belenggu dosa. Itu namanya tipologi saudara. Nah dari kisah Natal yang kita baca tadi saudara. Ya di mana perjalanan Yusuf dari Mesir ke Nazaret saudara. Itu juga merupakan tipologi. Ya di mana Yesus itu ditampilkan sebagai Musa yang baru. Atau the great Musa saudara. Musa yang lebih besar. Musa pernah nubuatkan nanti ada seorang nabi yang akan Allah bangkitkan. Sama seperti aku. Sama seperti aku. Dia bilang seperti itu saudara. Ya, coba saya mau tanya saudara. Menurut saudara. Apa sih persamaan Musa dengan Yesus? Kira-kira menurut saudara. Apa persamaannya? Halo. Coba tanya kiri kanan supaya tidak tidur. Tanya dia. Apa sih persamaan Musa dan Yesus? Jangan berkata sama-sama cowok ya. Itu pasti. Ya, itu terlalu umum. Apalagi? Sama-sama orang Yahudi. Itu juga terlalu umum saudara. Ya. Yang spesifik persamaan Musa dan Yesus itu apa? Sama-sama ketika masa kecil mereka mengalami ancaman pembunuhan. Musa terancam pembunuhan oleh karena Firaun memerintahkan semua bayi yang dari Israel harus dibunuh. Yesus juga mengalami ancaman yang sama oleh Herodes. Herodes juga mengeluarkan perintah membunuh bayi-bayi di Betlehem saudara. Jadi dua-duanya saudara ya mau dibunuh oleh penguasa pada waktu itu saudara. Ya, tapi dua-duanya juga persamaannya adalah sama-sama diselamatkan oleh faktor yang mana faktor Mesir. Apa itu faktor Mesir? Maksudnya begini saudara. Musa itu kan selamat karena apa? Karena diangkat jadi anaknya putri Firaun. Lalu kemudian dibawa masuk ke istana Mesir. Betul? Yesus juga selamat tanda petik dari tangan Herodes dengan cara menyingkir ke Mesir saudara. Tapi bukan cuma itu saudara, Musa setelah dia besar, dia menjadi pangeran saudara. Lalu kemudian dia melihat ada tentara Mesir lagi menganiaya orang-orang Israel. Apa yang dilakukan? Dia bunuh itu tentara itu saudara. Besoknya dia bunuh lagi. Lalu kemudian dia ketemu sama orang-orang Israel berantem. Kenapa kalian berdua itu berantem gitu kan? Ya kan? Lalu orang-orang Israel berkata ini, siapa yang angkat kamu jadi pemimpin?
Kamu jadi hakim kami kah? Seperti kamu telah membunuh tentara. Ini kaget saudara. Artinya apa? Sudah ketahuan. Begitu ketahuan dia lari ke tanah Midian saudara. Nah waktu di tanah Midian saudara, apa yang jadi saudara? Tuhan memanggil Musa. Dan Tuhan memanggil Musa, ya caranya unik sekali. Ya, di Keluaran pasal 4 ayat 19 berkata begini. Kembalilah. Semua orang yang ingin mengambil atau membunuh nyawamu sudah mati. Tapi di kitab Matius yang kita baca tadi di pasal 2 ayat 20 saudara. Ya, bunyi yang hampir mirip sekali. Malaikat Tuhan dalam mimpi juga berkata kepada Yusuf dengan bahasa yang sama. Malaikat itu berkata, bangunlah, ambillah anak itu dari ibunya, berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Sama kan? Ya. Dengan kata lain saudara, Matius dia menuliskan dan menampilkan Yesus itu sebagai tipologi. Supaya saudara dan saya tahu ketika membacanya, betul Yesus adalah yang dinubuatkan disampaikan oleh Musa. Dia adalah Musa yang besar. The great Musa saudara. Jadi ada banyak kesamaan-kesamaan. Dan itu namanya tipologi saudara. Jadi Allah menyatakan rencananya, kehendaknya. Bukan cuma melalui pimpinan khusus. Tapi juga yang paling penting melalui Alkitab. Amin. Karena itu kita harus percaya bahwa Alkitab adalah apa? Firman Allah. Alkitab bukan berisi firman Allah, tapi Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, saudara. Sehingga kalau kita baca Alkitab, saudara, maka disitulah Allah berbicara, saudara. Haleluya. Ada orang berkata kepada saya, Pak, setiap kali ketika saya doa, saya baca Alkitab, Tuhan selalu bicara kepada saya. Saya tanya dia, cara bicara gimana? Lewat firmannya. Ya jelas lah. Kalau kamu baca firman, Tuhan pasti bicara. Kalau kecuali kamu baca novel, kamu baca majalah, ya nggak mungkin Tuhan sering bicara di situ. Mungkin sekali-kali bisa. Lewat sebuah situasi di majalah itu Tuhan perlihatkan seperti saudara. Ya, ada seorang hamba Tuhan berkata begini, jangan pernah berkata Tuhan tidak pernah berbicara kepada kamu. Kalau kamu tidak pernah membaca Alkitab. Sama dengan saudara juga. Jangan pernah bilang Tuhan tidak pernah berbicara kepada saudara. Kalau saudara tidak pernah baca Alkitab. Karena Allah akan berbicara kepada kita terutama melalui Alkitab. Katakan amin. Saya mau tanya saudara, Alkitabmu sudah baca sampai di mana? Dari awal tahun saya sampaikan sampai akhir tahun ini. Sudah baca sampai di mana? Masih di kitab Keluaran ya? Saudara perlu bertobat saudara. Itu sebabnya saudara jarang dengar suara Tuhan. Ya. Waktu saudara baca Alkitab dan Anda mulai tahu kehendak Tuhan, maka itu tandanya Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Nah, ketika saudara membaca Alkitab, lalu kemudian saudara tahu kehendaknya, tapi Anda masih membutuhkan misalnya pimpinan yang khusus saudara, maka Allah bisa melakukannya. Tapi jangan dibalik. Yang paling penting pimpinannya, lalu Alkitabnya diabaikan. Jangan seperti itu. Lebih parahnya saudara, saya melihat banyak orang punya pikiran, punya konsep. Pokoknya yang paling penting bagi dia adalah pimpinan Tuhan yang khusus. Kalau ada mimpi, ada penglihatan, ada suara-suara, ada nubuat-nubuat. Dia begitu antusias. Nggak peduli. Kalau itu bertabrakan dengan Alkitab nggak apa-apa. Yang penting pimpinan Tuhan yang khusus. Itu pandangan yang keliru dan sangat menyesatkan saudara. Misalnya gini, bagaimana seorang hamba Tuhan berkata begini, ini peristiwa nyata. Di Facebook sudah viral. Misalnya gini, ada seorang hamba Tuhan berkata begini, semalam saya berdoa, Tuhan itu mendatangi saya dan dia berkata begini, hambaku, lain kali kalau mau pergi bermisi, ya kamu itu jangan naik pesawat umum. Jangan naik pesawat komersial. Jangan naik pesawat biasa. Karena kalau kamu naik pesawat biasa, kamu akan dikelilingi oleh orang-orang berdosa. Nanti kalau kamu dikelilingi orang berdosa, kamu dekat dengan orang berdosa. Maka urapanmu itu nanti tersedot.
Karena mereka adalah orang-orang berdosa. Jadi anakku, lain kali kalau kamu mau pelayanan, pastikan kamu naik jet pribadi. Lalu pendetanya besok dia khotbah di atas mimbar, dia berkata begini, dia mengajak saudara, ya semua jemaat mari kita galang dana ya untuk pembelian pesawat jet pribadi. Kira-kira menurut saudara itu suara Tuhan atau bukan? Sudah pasti bukan, jangan bingung. Ya, karena semua yang disampaikan itu nggak ada dasar di Alkitab. Justru bertabrakan dengan Alkitab. Mana ada di Alkitab saudara yang berkata kalau orang dekat, orang Kristen atau hamba Tuhan dekat dengan orang berdosa, maka urapan itu akan disedot oleh mereka. Siapa yang bilang kalau pelayanan naik jet pribadi itu, maka kita akan bisa lebih dekat dengan Tuhan dan bisa mendengarkan dengan mudah suara Tuhan itu. Kalau memang harus naik jet pribadi baru bisa dengar suara Tuhan jauh dari orang-orang berdosa. Maka Yesus sendiri akan paling susah untuk mendengar suara Bapaknya. Betul? Iya. Saya yakin itu bukan suara atau pimpinan Tuhan. Itu pasti bukan dari Tuhan sekali lagi. Karena itu bertabrakan dengan Alkitab. Ada juga di Surabaya. Seorang ibu pendeta di gembala sidang. Dia berkata kepada WL-nya. Tuhan taruh di hati saya dan Tuhan berkata begini. Kamu harus pisah dari istrimu. Karena memang kamu sama istrimu tidak cocok. Tidak nyatu rohnya. Kamu nyatunya dengan saya. Jangan ketawa-ketawa, ini nyata. Sebuah persekutuan doa di Surabaya. Lalu. Nah inilah salahnya hamba Tuhan. Apa ya? Mengontrol orang yang dipimpinnya. Kalau orang yang dipimpinnya tidak tahu firman Tuhan, nah itu gampang sesat tuh. Itu sebabnya saya katakan jangan pernah mendasari hidup kita dengan personifikasi seseorang apalagi hamba Tuhan. Respect, hormat, is okay, bagus. Tapi jangan mendewakan dia. Haleluya. Saya ngajar kepada saudara begini, itu sebuah kejujuran loh. Saya berharap saudara dewasa. Karena gembalamu yang depan ini masih manusia biasa. Ya, itu sebabnya saya belajar dulu firman Tuhan. Saya gali, saya belajar dari orang lain, saya baca buku. Untuk apa? Supaya setiap pengajaran saya itu sesuai dengan Alkitab. Tidak menyimpang. Tidak untuk kepentingan diri saya. Karena saya harus bertanggung jawab kepada yang punya pelayanan ini saudara. Tapi jadi WL-nya itu ceraikan istrinya. Mungkin saudara pernah dengar itu kan? Lalu nikah dengan dia. Dia sendiri ceraikan suaminya. Ngomong soal kasih Tuhan, cinta Tuhan, panggilan Tuhan. Saya berkata begini, Anda sedang berzina. Ya kan? Iya, saudara. Dan kita sebagai orang Kristen, ya, kita harus paham dengan Alkitab kita, saudara. Memang kita perlu terbuka untuk pimpinan Tuhan yang khusus, tapi kita harus menempatkan Alkitab sebagai dasar iman kita yang terutama. Amin. Sebab kalau tidak, maka kekristenan kita saudara akan menjadi kekristenan yang kacau dan liar saudara. Ada orang begini juga. Ditawarin ya. Yuk kita bermisi yuk ke pedalaman. Ada suku terasing yang belum dijangkau. Tapi medannya sangat sulit. Perlu berhari-hari untuk melaluinya. Ya, kira-kira kalau Bapak ditawarin, mau nggak Bapak ikut? Orang itu menjawab, saya berdoa dulu ya. Saya tanya Tuhan dulu. Terus saya nanti akan konfirmasi ke istri saya dan anak-anak saya. Nanti saya kabarin lagi ya. Tapi orang yang sama, dia ketemu sama orang lain menawarkan kepada dia. Pak, kita itu punya rencana. Kita mau bermisi ke luar negeri. Kemana? Ke Tokyo. Kapan? Bulan depan. Ya, kita mau buat KKR besar-besaran. Dan semua akomodasi, semua transportasi sudah ada sponsornya. Ya, dan katanya pihak sponsor itu mau bawa kita. Setelah kita bermisi, setelah kita KKR, dia akan bawa kita jalan-jalan ke kawasan Menara Tokyo. Untuk melihat kota Tokyo yang begitu luar biasa. Lalu bukan hanya itu, dia akan bawa kita ke Tokyo Legoland. Sudah pernah tahu Legoland Tokyo? Belum pernah kan?
Kok Bapak tahu? Ya Bapak banyak baca makanya. Bagus sekali tempatnya saudara. Seperti itu. Ditanya, kira-kira Bapak mau ikut enggak? Ya orang itu masih langsung jawab. Kapan tanggalnya berangkatnya? Sudah nggak perlu tanya Tuhan lagi, nggak perlu doa lagi. Gara-gara apa? Luar negeri. Nggak perlu ngomong sama keluar lagi minta konfirmasi kapan berangkatnya. Kenapa? Luar negeri. Itu persis sama dengan kita tidak punya pedoman. Begitu yang kita rasakan, begitu enakkan daging kita akan ikuti dan kita akan menjadi orang yang liar kayak gitu saudara. Ya. Apalagi misalnya saudara lagi cari pacar. Ada orang lagi cari pacar gitu kan. Mungkin usianya sudah agak pelatih. Dia rajin berdoa. Kemudian ketika dia berdoa, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah gambaran, sebuah penglihatan. Ada seorang cewek, makin lama makin berdoa dia, makin lama makin jelas wajahnya. Ternyata dilihat cewek itu cantiknya banget gitu loh. Ya kan? Lalu dia punya keputusan. Di pikiran berkata begini, pokoknya kalau aku ketemu sama cewek yang seperti ini, berarti itu jodoh dari Tuhan. Ya kan? Tapi seandainya dibalik. Waktu saudara berdoa, ada gambar yang muncul. Dan gambar itu seorang cewek saudara. Lalu saudara berdoa makin lama makin berdoa. Gambar ceweknya makin lama makin jelas. Saking jelasnya mukanya yang jerawatan pun kelihatan jerawatnya besar sekali. Dan ternyata begitu saudara buka mata lihat cewek itu jelek banget. Kira-kira saudara menafsirkannya bagaimana? Halo yang jomblo-jomblo yang kayak cari pacar tuh. Saya yakin sebagian besar akan berkata, ini pasti kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus setan nenek lampir keluar. Jangan ganggu aku gitu kan. Tapi dasarnya apa? Kok bisa bilang yang cantik itu pimpinan Tuhan, sedangkan yang jelek itu bukan pimpinan Tuhan. Makanya kita harus hati-hati saudara. Harus dasari dengan firman Tuhan. Ya, tapi kita juga mau terbuka dengan pimpinan Tuhan yang khusus saudara. Dan itu cara Tuhan memberitahukan rencananya saudara. Mungkin ada yang berkata begini, Pak, kalau begitu ya sudah tahu Alkitab, sudah tahu firman Tuhan. Ditambah pimpinan Tuhan yang khusus. Berarti kita bisa langsung tahu itu otomatis kehendak Tuhan. Kita bisa mengerti dengan baik kehendak Tuhan seperti apa. Tidak saudara. Mengerti atau memahami kehendak Tuhan. Itu tidak bisa otomatis. Walaupun kita sudah dapatkan firman-Nya. Dari kitab suci. Kita sudah diberikan pimpinan khusus. Tapi kadang-kadang saudara. Untuk memahami kehendak Tuhan itu tidak mudah. Dan itulah yang dialami oleh Yusuf saudara. Tuhan sudah menyatakan kehendaknya kepada Yusuf. Dan mungkin Yusuf juga sudah tahu gambaran kondisinya. Seperti yang dinubuatkan oleh para nabi saudara. Tapi Yusuf saudara juga harus memberi respon yang tepat. Yaitu menggunakan akal pikirannya saudara. Akal budinya saudara. Mengetahui rencana Tuhan itu menuntut latihan dan pembaharuan pola pikir kita, akal budi kita yang terus menerus saudara. Kalau engkau memang mau tahu rencana Tuhan yang akan saya baik-baik saudara, maka engkau harus menggunakan akal budimu yang sudah dibaharui oleh firman Tuhan. Untuk apa? Untuk memastikan apakah itu sesuai kehendak Tuhan, berkenan kepada Tuhan, sempurna di hadapan Tuhan atau tidak saudara. Dan memang itu gak gampang. Dan itu harus dilatih terus. Dan itu yang terjadi dengan Yusuf. Misalnya saudara di ayat 20. Di ayat 20 ya Tuhan berkata melalui malaikat apa? Coba ditampilkan. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Kira-kira pimpinan Tuhan ini sudah jelas atau tidak? Kalau seandainya saudara jadi Yusuf nih. Saudara ada di Mesir. Lalu Tuhan bilang begini. Yusuf. Atau saya sebutkan. Hosea. Nah gitu kan. Ya. Acong. Sekarang kembalilah ke tanah Israel. Sebab mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Kira-kira pesan ini jelas atau tidak? Jelas ya. Jelas ya. Harus kembali kemana? Ke Israel. Pertanyaannya. Kota mana? Daerah mana?
Loh. Tanah Israel itu luas. Minimal pada waktu itu ada 2 provinsi. Provinsi Yudea dan provinsi Galilea. Dan kotanya itu ratusan kota, saudara. Ratusan kota, saudara. Tapi malaikatnya cuma ngomong begini. Kamu harus balik ke tanah Israel. Kira-kira Yusuf bingung. Ke kota mana enggak? Di sini malaikat Tuhan kasih pimpinannya tapi tidak jelas. Spesifik tapi tidak jelas. Kalau saudara jadi Yusuf, apa yang saudara lakukan? Kalau zaman sekarang mungkin saudara berkata begini. Malaikat gampang. Sherlock dong, Sherlock. Begitu di Sherlock kan gitu kan. Saudara tinggal ikuti GPS-nya kan gitu kan. Gampang. Saya yakin saudara akan lebih senang yang kedua daripada yang pertama. Cuma dibilang ke tanah Israel doang gitu kan. Kalau bisa ya kan. Kalau saya sih minta malaikat spesifik dong. Kotanya mana, jalannya apa, sampai RT RW-nya apa, berapa gitu kan. Iya, kalau alamatnya lengkap itu jauh lebih enak. Tapi kasus Yusuf, saudara, Tuhan cuma bilang kembalilah ke tanah Israel. Jadi dalam hal ini Yusuf harus menggunakan akal budinya, akal pikirannya. Kalau ke tanah Israel, kota mana yang harus saya tuju? Jadi menurut saudara, Yusuf menuju ke kota mana? Kalau kita baca sudah tahu ya. Kemana? 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 Halo? Dia mau ke Bethlehem. Kenapa dia mau ke Bethlehem? Dengarkan baik-baik. Ya, Yusufnya punya pikiran begini. Dia datang dari mana tadi? Sebelum dari Mesir, dia dari mana? Bethlehem kan? Dari Bethlehem kemana? Ke Mesir. Sudah pasti di pikirannya, mentok-mentok pasti dia akan berkata, kita pulang kembalilah ke kota Bethlehem di provinsi Yudea. Nah Yusuf itu ketika siap-siap akan berangkat ke tanah Yudea, ke kota Bethlehem, saudara. Ya, tapi di ayat 23 dikatakan begini, saudara. Dia mendengar bahwa Arkelaus itu, siapa dia? Raja yang menggantikan Herodes ayahnya, saudara, ya, sudah menjadi raja di provinsi Yudea. Ketika dia mendengar itu, dia menjadi takut untuk menuju ke Yudea, saudara. Siapa yang kasih tahu sehingga dia tidak jadi pergi ke Yudea? Bukan malaikat, bukan lewat mimpi. Tapi menurut saya Yusuf itu tahu dari orang-orang yang lainnya. Kenapa? Dengarkan baik-baik. Karena zaman dulu, saudara, ketika orang itu mau berpergian, saudara, mereka tidak pergi sendiri-sendirian, saudara. Tapi sebisa mungkin secara berkelompok. Kenapa berkelompok? Tujuannya berpergian secara berkelompok, saudara, adalah supaya mereka bisa saling menjaga satu sama lain. Kenapa? Karena seringkali dalam perjalanan itu di tengah jalan ada banyak penyamun, ada banyak perampoknya, saudara. Sehingga ketika mereka berkelompok, saudara, mereka bisa saling menjaga dan juga bisa melawan penyamun atau perampok, saudara. Dan mungkin Yusuf di tengah perjalanan itu dia mendengar orang lagi bercerita, saudara, bahwa yang menggantikan Herodes itu adalah anaknya yang bernama Arkelaus, saudara. Sehingga Yusuf tidak jadi pergi ke Yudea, saudara. Kenapa tidak jadi, saudara? Karena Arkelaus ini, saudara, itu sangat jahat sekali. Lebih kejam dari bapaknya, saudara. Bapaknya aja, saya pernah jelaskan, sangat kejam. Bunuh istrinya, maksudnya bunuh ibunya, bunuh pamannya, bunuh ratusan prajurit yang diduga akan kudeta, saudara. Bukan hanya itu, dia juga membunuh banyak bayi-bayi. Ya, waktu zaman Yesus lahir, saudara. Arkelaus ini lebih parah. Ketika dia naik tahta menggantikan ayahnya, dia membunuh 3.000 orang-orang Yahudi yang sedang merayakan Paskah, saudara. Jadi Yusuf waktu itu mendengar, dia menjadi takut, jangan-jangan ini lebih jahat dari bapaknya, ini anakku ini pasti akan dihabisin seperti itu. Lalu dia nggak jadi pergi ke sana. Lalu di dalam mimpi dia dikasih tahu oleh malaikat, kalau begitu kamu pergi ke Galilea. Waktu disuruh ke Galilea, pimpinan jelas nggak? Tetap nggak jelas. Karena Galilea itu provinsi. Masih ada ratusan kota. Minimal 150 kota waktu itu, saudara. Seperti saudara. Ya, kalau yang pertama pergi ke tanah Israel bisa satu negara. Ya.
Lalu Yusuf menafsirkan dengan akal pikirannya, berarti saya harus pergi ke Yudea. Tapi ternyata ada pertimbangan yang lainnya. Dia merasa tidak aman seperti itu. Lalu malaikat Tuhan memberitahukan dia. Malaikat Tuhan tidak berkata begini, Yusuf, udahlah, apa kamu harus takut? Sekalipun akal yang sudah lebih kejam dari bapaknya Herodes itu, ada aku. Kamu tahu kan aku malaikat? Kamu tahu aku malaikat? Kalau ada malaikat menyertaimu, kenapa harus takut? Enggak, saudara. Enggak. Ketika Yusuf mau masuk ke Yudea, dia takut, saudara, seperti itu. Saudara. Malaikat menasihati begini. Udahlah, kalau gitu kamu masuk ke Galilea. Tapi Galilea ini masih luas, saudara. Ya, karena satu provinsi, saudara. Kota mana yang harus dia tuju, saudara? Lalu kemudian dia menggunakan akal pikirannya. Dan akhirnya dia memilih kota Nazaret. Mengapa Yusuf memilih kota Nazaret, saudara? Mengapa Yusuf memilih kota Nazaret? Terima kasih untuk jawabannya. Kenapa, tahu nggak? Hah? Karena biaya hidupnya paling rendah, UMR-nya paling tinggi. Bukan, saudara, nggak ada hubungannya. ya. Dia memilih kota Nazaret, saudara, itu alasannya. Kenapa? Saudara tahu? Karena Yusuf dan Maria itu pernah tinggal di Nazaret. Dari mana Bapak tahu? Nah, makanya baca Alkitab. Di Lukas pasal 2, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, saudara. Ternyata Yusuf itu, mereka awalnya ada di Nazaret, saudara. Karena diperintahkan oleh Kaisar, ya, untuk sensus, saudara. Maka setiap orang itu harus kembali ke daerah asalnya. Nah, Yusuf itu daerah asalnya itu Betlehem. Dan waktu dia bersama dengan Maria, dia di Nazaret, sudah seperti itu. Maka mereka harus kembali ke Betlehem, saudara. Dan sebelumnya Yusuf itu dan Maria ada di Nazaret. Dan waktu disampaikan oleh malaikat pergi ke tanah Galilea, mereka kembali berpikir. Yusuf berkata, kita kembali ke Nazaret aja, saudara. Mereka tidak mencoba kota yang lain, tapi mereka memilih kota Nazaret karena mereka pernah ada di sana. Saya mau sampaikan kepada saudara lewat cerita ini, saudara. Dengarkan baik-baik. Ya, Allah tidak memberikan pimpinan yang khusus itu dengan jelas sepenuhnya. Dan itu sesuatu yang wajar. Sekali lagi, Allah tidak akan pernah memberikan pimpinan yang khusus. Ya, sekali lagi dengarkan baik-baik. Allah tidak akan pernah memberikan pimpinan yang khusus dengan jelas-jelas sepenuhnya 100%, saudara. Sehingga saudara tidak perlu berpikir lagi, saudara. Enggak akan seperti itu. Dan itu wajar, saudara. Ya, hampir semua tokoh di Alkitab mengalaminya. Mereka tidak mendapat pimpinan yang jelas 100%. Seperti Abraham. Tinggalkan negerimu itu. Pergi negeri yang aku tunjuk. Mana? Enggak tahu. Jalan aja. Tapi itu spesifik. Tapi enggak jelas, saudara, seperti saudara. Ya. Nah, saudara, Allah memberikan kita Alkitab untuk bisa tahu akan rencananya. Tapi Allah juga bisa memberikan kita pimpinan khusus, tapi tidak jelas sepenuhnya, saudara. Makanya kita harus menggunakan akal budi Kristiani kita yang sudah dibaharui dengan firman Tuhan untuk memilih mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Saya sendiri terus berusaha melatih diri saya, saudara. Kalau dalam hidupmu, saudara, Anda tidak berusaha melatih seperti ini, maka Anda akan sulit untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Saya akan berikan tips kepada saudara. Dengarkan saya baik-baik. Ini bisa diterapkan untuk semua sisi kehidupan saudara dan saya. Terapkan, saudara. Ya. Kalau saya diperhadapkan begini. Apa? Kalau saya diperhadapkan begini, saudara. Ada banyak opsi-opsi atau pilihan. Maka ini yang saya lakukan. Kan saudara sendiri diperhadapkan kan. Banyak pilihan-pilihan kan, opsi-opsi kan. Tapi mana yang harus pilih ya gitu seperti itu kan. Nah, saya berikan tips, dengarkan sebaik-baik, saudara. Ya, yang pertama. Saya akan mencoba melihat. Opsi-opsinya itu bertabrakan dengan Alkitab atau tidak. Itu yang pertama.
Sekali lagi, kalau saya diperhadapkan dengan opsi-opsi untuk saya memilih, saya akan uji apakah opsi-opsi itu bertabrakan dengan Alkitab atau tidak. Kalau opsinya itu, pilihannya itu bertabrakan dengan Alkitab, maka saudara dan saya tidak usah banyak pikir, langsung coret. Haleluya. Jadi misalnya gini. Saudara itu cewek ditembak, tentu yang belum menikah ya, ditembak sama pria 4 cowok. 4 cowok. Oh, senang gak kalau cewek-cewek ditembak sama 4 orang cowok sekaligus? Senang gak? Halo? Senang gak cewek-cewek sini? Senang gak? Kok takut jawab sih? Kenapa kalau ditembak 4 orang, kenapa enggak? Iya kan? Itu artinya kan saudara bibit unggul, diperebutkan. Betul nggak? Oh, jangan takut. Yang saya mau jelasin begini saudara. Ya, kalau misalnya saudara ditembak nih. Ini contohnya soal pacaran nih ya. Saudara bisa terapkan di sisi yang kehidupan yang lain. 4-4-nya itu cowok, tentu bukan separuh cowok ya. 2-nya anak Tuhan sungguh-sungguh. 1-nya itu nggak jelas, masih belang-belang. Kadang ke gereja, kadang enggak. Kadang ke gereja, kadang ke bar, kadang ke gereja, kadang ke tempat dugem. Kan belang-belang gitu kan. 1-nya lagi saudara, sama sekali bukan anak Tuhan. Nah saudara nggak usah gumulkan lagi yang 1-nya yang bukan anak Tuhan. Tapi Pak, dia itu kan ganteng Pak, lebih daripada yang lainnya. Ya. Dan bukannya ganteng Pak, waduh dia itu yang paling kaya dari 3 cowok yang lainnya Pak. Kalau saya minta apa-apa, minta tolong. Oh, selalu siap Pak, selalu punya waktu. Yang kan sebaik-baik sekalipun ganteng. Kaya selalu membantu saudara. Enggak usah dipertimbangkan. Karena dia bukan anak Tuhan. Bertentangan dengan Alkitab. Alkitab berkata, bagaimana mungkin terang dan gelap bisa bersatu. Haleluya. Itu prinsip dulu. Jadi kalau saudara yang sedang pacaran dengan orang dunia, coret. Amin. Tapi juga kalau saudara pacaran, nanti saya akan jelaskan yang kedua. Pacaran dengan mungkin sesama anak Tuhan, tapi tidak membawa Anda hidup benar. Apa yang saya katakan? Sepak dia saudara. Belum kawin aja, belum nikah aja sudah membawa saudara jatuh jauh dari Tuhan. Apalagi menikah. Betul? Iya. Kalau Anda pacaran itu diperlakukan sama pacarmu itu. Sudah mulai diobok-obok, pegang sana pegang sini gitu kan. Mulai dari rambut halus deh, rambutmu itu. Ya kan, pinggangmu ramping gitu kan, seperti itu. Itu perlu di tangannya itu langsung pak gitu aja gitu. Putus kita. Belum apa-apa sudah mau merusak tubuh saudara. Iya. Tangan cowok itu kayak belut. Iya. Bisa kemana-mana gitu loh. Seperti itu. Ya, jadi yang cewek-cewek ini yang masih muda-muda ini, jaga baik-baik tubuhmu itu. Yang pria-pria yang masih jomblo dengarkan baik-baik. Kalau Anda pacaran, perlakukan pacarmu itu seperti adik kata firman Tuhan. Jangan kau rusakin gitu. Anda anggap itu barang mainan. Mesti jaga baik-baik itu. Itu permata itu. Karena apa? Karena akan melahirkan anak-anakmu nanti. Seperti itu. Kalau Anda perlakukan seperti itu, nanti kau lahirkan anak seperti apa? Gitu loh. Ya. Jadi yang pertama, kalau bertabrakan dengan Alkitab, coret. Sekalipun dia ganteng, sekalipun dia kaya, sekalipun dia siap membantu, coret. Pak, bukankah nanti dia bisa bertobat Pak? Bisa, tapi nanti. Sekarang ini jalannya yang sekarang dulu. Yang benar itu dijalani. Jangan mencobai Tuhan. Ya kan? Banyak orang seperti, nanti dia bertobat Pak, nanti dia orang Kristen. Kebanyakan ditarik keluar kan gitu. Ya. Kalau memang orang itu jodoh saudara, dengarkan sampai baik, maka Tuhan punya 1000 cara untuk mempertobatkan dia menjadi jodohmu. Ada amin? Jadi gak usah bingung. Karena pepatah berkata begini, takkan lari gunung dikejar. Saudara gak usah khawatir. Kalau saudara memang dipanggil untuk menikah, gak usah bingung soal perjombloan. Apalagi saudara diangkat jadi ketua jomblo Indonesia gitu kan. KJI. Ya.
Tuhan, aku ini sudah jomblo lama loh Tuhan. Ya kan? Kamu itu dipanggil menikah atau tidak? Kalau yakin, jangan khawatir. Tuhan pasti akan mengorbankan anaknya yang lain untuk menjadi pasanganmu. Dia akan korbankan anaknya yang lain untuk jadi pasanganmu, saudara. Jadi opsi-opsi yang bertentangan dengan firman Tuhan dicoret dulu semuanya. Ada amin? Ambil yang sesuai dengan firman Tuhan dulu. Pak, kalau opsi-opsi itu sesuai firman Tuhan, semuanya. Terus saya harus bagaimana Pak? Yang kedua. Masih mau dengar? Masih ya? Yang kedua begini. Gunakan akal budi Kristianimu. Dengarkan baik-baik. Kalau itu semua sudah anak Tuhan, ini kasus pacaran ya. Ada 4 cowok. Ada berapa cowok? 4 cowok, semuanya anak Tuhan. Gitu kan. Nah, semua anak Tuhan kan sudah sesuai firman Tuhan. Nah, yang kedua begini. Pilih opsi yang membawa dampak yang lebih besar kepada kerajaan Allah. Ini yang harus saudara pikir. Mana sih pria-pria ini yang akan membawa dampak yang lebih besar kerajaan Allah dalam hidupku ini. Dalam hidup kami nanti. Kalau saudara mulai melihat nih. Oh ternyata yang ini. Oh dampaknya besar sekali bagi kerajaan Allah. Maka pilih orang itu saudara. Jangan ambil menurut selera kita. Jangan ambil apa yang membawa pokoknya kaya dia. Apalagi satu-satunya anak tunggal dia. Bapaknya punya perusahaan besar. Ya kan? Jangan seperti itu. Ya. Nah misalnya sudah sama-sama anak Tuhan. Tinggal 2. Satunya kaya, sarjana. Tapi temperamen itu jelek sekali. Kalau saudara dengan dia selalu akan menarik saudara jauh dari Tuhan. Memang dia orang Kristen. Hari Minggu harus ibadah. Tapi seringkali ngajak liburan. Tinggalkan persekutuan. Ya kan? Nah satunya gak kaya. Gak punya gelar tapi sudah punya pekerjaan. Sikapnya itu baik. Cara bicaranya sopan. Tengah orang tua pun hormat. Kalau kerja rajin. Sudah melayani lagi di gereja. Gitu kan. Ya. Maka saran saya pilihlah yang kedua. Karena kalau saudara pilih yang pertama walaupun kaya. Tapi tidak membawa dampak untuk kerajaan Allah. Justru membawa dampak yang buruk bagi saudara. Tidak bisa memimpin saudara untuk mengasihi Tuhan. Tidak bisa membawa saudara ke arah yang benar. Malah menarik saudara jauh dari Tuhan. Tapi yang kedua walaupun tidak terlalu kaya. Tapi sikapnya itu, karakternya itu baik. Kalau saudara dengan dia, saudara gak perlu lagi bergumul tentang perubahan sikapnya itu. Coba kalau ngomong-ngomong kasar-kasar. Ngawin sama dia kan perlu saudara sabar. Bertahun-tahun Tuhan, ubahlah perkataan-perkataan suamiku ini. Kalau ngomong itu marah itu aduh kayak apa gitu kan. Tapi kalau kawin dengan orang yang ngomong yang lembut baik. Saudara tahu yang gak perlu bergumul itu. Gumulkan untuk hal yang lain. Kan gitu. Iya. Seperti itu saudara. Ya, apalagi sudah melayani. Nanti kalau sudah menikah bisa melayani bersama-sama. Akan memberikan dampak bagi kerajaan Allah yang lebih besar saudara. Jadi saya akan cek itu dulu saudara. Yang pertama opsinya sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau sudah sesuai maka yang kedua saya akan memilih opsi mana yang akan membawa dampak yang lebih besar untuk kerajaan Allah. Haleluya. Saudara bisa terapkan itu. Pekerjaan saudara juga sama. Kalau saya kerja di bidang ini. Kalau saya kerja di tempat ini. Kalau saya kerja di perusahaan ini. Apakah saya akan memberikan dampak yang lebih besar bagi kerajaan Allah. Kalau saya kuliah ini, ambil jurusan ini, kedepannya apakah saya akan memberikan dampak yang besar bagi kerajaan atau justru sebaliknya atau apa? Seperti itu saudara. Haleluya. Yang pertama, cek apakah opsi itu bertabrakan dengan firman Tuhan atau tidak. Yang kedua, apa? Membawa dampak yang lebih besar bagi kerajaan Allah atau tidak. Tapi yang ketiga, cek motivasi saudara ketika memilih opsi itu. Kalau saya pilih opsi ini, apakah motivasi saya untuk kebanggaan diri saya? Untuk memperlihatkan reputasi saya? Atau untuk mengejar hal-hal keinginan-keinginan dunia yang lainnya? Reputasi tidak salah, kekayaan tidak salah, gelar juga tidak salah, dengarkan baik-baik. Tapi kalau itu menjadi motivasimu dan satu-satunya, maka itu menjadi sesuatu yang keliru saudara. Cek dulu motivasimu. Seperti tadi itu.
Dia kan anak tunggal. Bapaknya punya perusahaan besar. Nah, cek dulu motivasimu. Ya, seperti itu. Anda menikah dengan dia bukan karena Anda mengasihi dia apa adanya. Anda menikah dia karena dia akan mendapatkan warisan dari papanya yang punya perusahaan besar itu. Betul kan? Ya, cek dulu saudara. Ya, tapi yang keempat. Cari dan belajar dari orang yang sudah pernah ada di posisi itu. Atau orang yang sudah punya pengalaman di situ, saudara. Misalnya saudara memilih pasangan nih. Dan saudara mau menjadi istri seseorang. Misalnya profesinya hamba Tuhan. Ya kan? Maka saudara harus belajar tanya. Kepada ibu-ibu gembala, ibu-ibu pendeta. Jadi istri hamba Tuhan seperti apa sih Bu? Banyak orang berpikir kan. Ini contohnya ya. Kalau jadi istri hamba Tuhan itu pasti paling enak. Kenapa? Karena kalau hamba Tuhan itu kelihatannya baik. Kelihatannya. Ya, karena memang hamba Tuhan itu mesti kelihatan baik. Karena memang dilatih untuk baik. Seperti saudara. Ya, jadi kalau ada jemaat, apalagi hamba Tuhannya, gembalanya mungkin. Ya, belum menikah masih jomblo gitu kan. Wah, dia lihat luar biasa hamba Tuhan ini. Ini kalau aku jadi pasangan dia, aku mesti jadi istri yang paling bahagia. Sudah sebulan ini dia khotbah tentang kasih berkali-kali. Jadi kalau aku hidup dengan dia, aku pasti akan sangat dikasihi dia. Nggak taunya setelah menikah jadi istri hamba Tuhan. Dengarkan baik-baik. Jadi istri hamba Tuhan tuh bisa cemburu loh. Saudara bisa jadi cemburu loh. Karena ada beberapa hamba Tuhan yang terlalu mengasihi jemaatnya lebih daripada keluarganya saudara. Dan saudara sebagai istrinya, saudara bisa merasa tidak dihargai oleh suamimu itu saudara. Makanya saudara perlu tahu susah payahnya jadi hamba Tuhan tuh kayak apa. Dan jadi istri hamba Tuhan jadi kayak apa saudara. Misalnya kalau ada di antara bapak ibu saudara, bukan. Yang masih jomblo tanda petik ya. Bapak ibu tidak boleh lagi. Sungguh-sungguh ingin menjadi istri hamba Tuhan. Saudara mesti tahu. Tanya dulu kepada calonmu itu. Nanti yang setelah kita menikah kira-kira yang itu mau pelayanan di gereja mana. Kan gitu kan. Tanya dulu. Mesti jelas loh. Kalau gerejanya itu tradisional banget. Konvensional banget. Dan saudara itu adalah orang cewek yang suka dandan. Suka pakai jin ketat. Suka semir rambut. Tiap hari gonta-ganti alis bukan bulu mata. Dari bulu mata yang tipis sampai yang kipas. Saya sarankan saudara lupakan saja hamba Tuhan itu. Karena kalau saudara nanti jadi istrinya. Dia pelayan di gereja konvensional. Dia pelayan di gereja tradisional. Maka saudara akan mengalami banyak masalah. Karena saudara gak cocok dengan lingkungan gereja saudara. Di situ kayak hidup saudara itu loh. Yang konvensional kan gak boleh semir rambut. Gitu kan. Di sini pun saya pun masih was-was. Tidak boleh semir rambut. Istri saya gak pernah semir rambut. Ya. Pelayan-pelayan itu bolehlah kuning-kuning coklat-coklat sedikit bolehlah. Gak boleh yang hijau. Nggak boleh yang ungu, jemaat boleh terserah lah. Ya saudara, sebab kalau enggak nanti kamu menikah dengan dia. Begitu majelisnya lihat, buset ini Bu Gembala ini artis ya. Gitu kan, nanti akan jadi masalah loh saudara. Ini contohnya, ya kan? Tanya dulu, seperti itu saudara. Jadi opsi ini yang pertama, sesuai firman Tuhan atau tidak. Yang kedua, opsi itu akan membawa saudara memberikan dampak untuk kerajaan Allah lebih besar atau tidak. Yang ketiga, cek motivasi saudara benar atau tidak. Yang keempat, belajar tanya sama orang yang sudah pernah ada di area itu. Amin. Yang terakhir, yang kelima. Ini yang paling penting saudara. Ini yang paling penting. Ya, misalnya nih, sisa 2 opsi. Sisa 2 pilihan. Misalnya tadi saya berkata contoh tentang pacaran nih. Ya, sisa 2 cowok nih saudara. Semuanya sudah oke. Semuanya sudah mulai keteria. Tapi dua-duanya sudah sesuai.
Mana yang harus pilih? Dengarkan sebaik-baik. Ini yang paling penting. Tutup mata, pilih salah satu. Jangan ketawa, betul. Tutup mata, pilih salah satu. Jangan tunggu jelas 100% baru memilih. Saudara tidak akan melangkah-langkah. Tutup mata, pilih salah satu. Mungkin saudara akan bertanya, Pak, nanti kalau salah pilih bagaimana? Enggak apa-apa kalau salah pilih. Saudara harus percaya ada anugerah Tuhan yang akan menopang saudara. Apalagi saudara sudah mulai menjalani tadi itu, opsi-opsi itu tadi itu. Pasti akan, kesalahannya pasti akan minimal. Walaupun tetap pasti ada prosesnya, waktu menikah pasti ada prosesnya. Betul? Beda karakter mungkin. Pasti ada banyak hal yang saudara harus gumulkan juga seperti itu. Tapi minimal itu menolong saudara. Ya, seperti itu. Karena begini saudara. Ya, saya percaya selalu ada anugerah Tuhan. Ketika kita sudah memilih ya, kita sudah tahu ini baik, ini sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kadang kita ngalami proses saudara. Tapi ini yang saya ngalami, saya mau beritahu saudara. Kadang Tuhan begini, ini titik A, ini titik B. Ini titik 1, ini titik 2. Kadang Tuhan itu membawa kita dari titik ini, tidak langsung ke titik ini. Tuhan akan membawa kita dari titik ini, dinamakan titik A, yang ini titik E. Tapi Tuhan akan bawa kita dari titik A ke titik B, ke titik C, lalu ke titik D, kemudian langsung masuk ke titik E, saudara. Dia tidak bawa kita langsung dari titik A, langsung ke titik E, saudara. Kalau kita dari langsung titik A ke titik E, dengarkan sebaik-baik saudara, kita tidak akan menjadi orang yang cukup kuat ada di titik E. Makanya kita dibawa saudara melalui titik B dulu, diproses di situ, lalu kemudian masuk lagi keluar ke titik C. Kita diproses di situ lagi, lalu kemudian baru ke D. Setelah itu baru nanti kita dibawa ke titik E. Di titik E nanti kita akan jauh lebih kuat, lebih baik. Haleluya, ngerti gak? Ngerti gak nih? Oh iya, kalau saya sungguh-sungguh bisa mengerti panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saudara tahu kan, dulu saya kan mau pergi Amerika bersama istri saya. Kalau suruh pilih, saya lebih pilih Amerika loh. Tinggal di sana daripada ngurus manusia itu. Ngurus manusia itu sulit loh, betul gak? Hati, telinga, muka, badan, pikiran, aduh. Lebih ngurus barang, gak mau kerja, lemparkan aja, tidur kan gitu kan. Ya kan? Tapi manusia gak bisa ini. Manusia perlu dirawat, perlu dijaga, perlu diulus-ulus karena kita gitu. Ini gembalamu juga manusia gitu. Ya, tapi kita ngerti, gak boleh begitu. Tapi justru itu Tuhan proses. Oh iya ya. Makanya tiap hari kalau saya berdoa sama istri, Tuhan terima kasih. Hamba percaya, hamba dan istri hambamu diberikan hati yang terus akan mengasihi jemaatmu. Walaupun kadang jemaatmu ada yang menjengkelkan. Ya seperti itu. Walaupun kadang tidak menghormati kita. Ya seperti itu. Ya. Tapi kita tahu. Itu panggilan kita. Sebab itu Tuhan tidak bawa kita langsung. Dulu waktu awal tahun 2004. Disuruh gembalakan di Singkawang ini. Gak mau kan. Dipaksa Tuhan. Lalu kemudian ikuti. Lalu kemudian kita dikasih ruko yang kecil. Jimmy masih ingat ya. Kalau orang naik ke gereja kita tuh. Lewat tangga, lewat dapur kita. Sampingnya kamar kita. Gitu kan. Deknya rendah banget itu Allah. Panasnya minta ampun gitu kan. Seperti itu. Ya Tuhan tuh gak langsung begini. Mas Kim, nanti ya aku akan bawa kamu jadi hamba Tuhan. Jadi hambaku, nanti kamu akan punya gereja yang besar. Ya, nama gerejanya adalah M-E-R, kemudian ada strip, kemudian ada C-nya. Mercy, kan gitu kan. Lalu jemaatnya banyak nanti seperti itu. Nanti setelah itu ya kamu akan punya mobil gini kan seperti itu. Lalu kamu akan punya rumah. Enggak, saudara. Ya, dia nggak tunjukkan itu. Dia cuma bilang pergi jadi hambaku, layani seperti itu. Ya, tapi kita nurut, kita taat. Begitu kita dipimpin dari ruko itu, pindah sana, pindah sini. Susahnya minta ampun, saudara yang sewa rumah tahu kan? Tahu kan? Pindah sana, pindah sini. Saudara yang sewa toko juga susah kan?
susah minta ampun gitu kan. Belum lagi pindahnya loh. Aduh sudah jatuh tempo nih, sudah mau jatuh tempo nih gitu kan. Berapa kali coba waktu di ruko lama itu. Itu tinggal sehari loh kita mau bayar cicil perpanjangan ruko kita itu. Kita kumpulkan itu, Tuhan gimana ini. Kas kita gak cukup. Waktu itu aja cuma puluhan belasan jemaat. Gimana bayarnya gitu kan. Tuhan ada aja tepat pada waktunya saudara. Dikirim orang ibarat cuma sekali dari Jakarta. Ya didengar kita mau bayar itu. Dia berkata setelah ibadah saya lunasin. Haleluya. Ayo kita beri tepuk tangan sama Tuhan kita. Dia gak langsung dari awal kasih dulu bayar nanti ya setahun kemudian. Enggak. Ya seperti dia akan tempatkan kita dari titik A lewati titik B. Enggak enak. Nanti lulus. Setelah itu lewati titik C. Enggak enak di sini. Nanti ya dibawa kita keluar lewati titik D. Itu seperti Yusuf tuh Yusuf. Ya kan? Tahu Yusuf? Seperti itu. Jadi hidup saudara saya akan mengalami seperti itu. Jangan cari yang instan. Amin. Haleluya. Ya, saya tidak tahu pengalaman saudara seperti apa. Tapi pengalaman saya Tuhan membawa saya seperti itu. Haleluya. Amin. Ya. Masih mau lanjut khotbah? Ya ini cuma sekali ibadah. Terakhir, ini sungguh-sungguh yang terakhir. Sungguh-sungguh terakhir. Besok kita akan belajar dengan sebuah tema. Bisa saya tayangkan Kak? Saya sudah persiapkan sebuah tema ini. Tayangkan itu loh. Ini agak aneh mungkin saudara. Saya suruh staff saya bikin slide ini aja. Slide-nya. Dia bingung Pak ini artinya apa Pak? Awalnya saya gak beritahu. Istri saya pun gak tahu. Tadi semalam dia bertanya saya. Pak ini yang ini maksudnya apa sih? Bisa ditayangkan gak? Gak ada gak? Hah? Oh sambil cari. Saudara pernah lihat di Facebook saya itu ada gambar. M, R, salib, kemudian I di bawahnya ada 4. Itu rumus fisika. Ada di Alkitab saudara. Oh ternyata ilmu fisika pun ada Alkitab saudara. Makanya baca Alkitab saudara sungguh-sungguh. Ya, apa itu besok saya jelaskan. Saudara datang, saya akan khotbahkan kepada saudara. Yang terakhir ini, ya, saya akan tutup khotbah saya dengan ini, saudara. Terakhir, dengarkan baik-baik. Ya, di dalam pengaturannya yang berdaulat, Allah itu akan menggunakan keputusan saudara dan saya yang bijaksana untuk memenuhi dan menggenapi rencananya. Walaupun seringkali kita harus membayar harganya. Sekali lagi saya ulangi saudara. Di dalam pengaturannya yang berdaulat, Allah itu menggunakan keputusan saudara dan saya yang bijaksana ya. Ya, untuk memenuhi dan menggenapi rencananya. Walaupun seringkali kita harus membayar harganya. Jadi dalam pengaturan Allah yang berdaulat itu saudara, Dia akan menggunakan keputusan kita yang bijaksana. Yang tadi itu akal budi Kristiani kita yang sudah dibaharui saudara. Untuk memenuhi rencananya. Walaupun kita harus membayar harga. Dan ini terjadi dalam kasus Yusuf. Yusuf itu memakai akal budinya. Ya, lalu dia ambil keputusan untuk tinggal di Nazaret saudara. Dan ternyata keputusan Yusuf itu saudara. Di dalam kedaulatan Allah itu dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Sehingga Alkitab berkata, maka genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesus akan disebut orang Nazaret. Jadi keputusan Yusuf untuk memilih kota Nazaret saudara, itu melahirkan penggenapan Allah. Haleluya. Jadi kesimpulan khotbah saya hari ini, saudara dan saya harus berusaha memahami, menggumuli rencana Tuhan itu apa sih dalam hidupku ini. Bergumullah mulai dari sekarang saudara. Banyak orang Kristen tidak menggumuli tentang rencana Tuhan dalam hidupnya. Nggak ngerti rencana Tuhan itu apa. Ketika ditanya planning hidupmu itu apa sih? Waduh Pak gampang Pak. Mengalir sajalah. Saudara saya tidak boleh seperti itu. Amin. Jangan jadikan alasan rohani mengalir saja. Itu nggak kita biar saudara. Nggak kita biar.
Tuhan mau itu bikin perencanaan. Amin. Semua kita harus bergumul dan berusaha merencana Tuhan. Untuk tahun depan seperti apa. 5 tahun seperti apa. Amin. Itu sebabnya setiap orang-orang yang mau menikah, anak-anak muda, saya jelasin begini. Ketika Anda mau bangun rumah tangga, Anda lihat nih ketika Anda pacaran dengan orang ini. Bagus enggak? 10 tahun, 20 tahun ke depan. Kalau Anda menikah dengan dia misalnya, usiamu sudah sekian, dia masih muda. Gitu kan? Enggak cocok nanti. Bisa jadi banyak kedewasaan kurang, labil, masih kecil gitu kan? Enggak bagus. Seperti itu. Lagian juga kalau nanti, ya sih kalau cara daging enak, kawin dengan muda kan itu kan. Lalu kalau kawin jauh jaraknya, ini kasus-kasus tertentu is okay ya. Tapi ada yang memang tidak boleh, tidak bagus. Begitu lahir anak, Anda sudah umur 40 tahun, anakmu masih kecil. Gitu kan? Karena itu Anda harus tahu, jangan tunggu umur tua baru menikah. Jangan tunggu nanti semua beres baru menikah. Nggak bisa, nggak boleh, nanti susah saudara. Saudara sambil jalan gendong anak, orang tanya, cucu ya? Ya kan? Nggak bagus, planningkan. Kalau menikah ini, yang kita mau punya berapa anak sih? 3 aja cukup, oke. Selisihnya berapa jaraknya? 3 tahun, 4 tahun. Bagaimana kalau 2 tahun? Janganlah, 2 tahun kayak tangga gitu kan. Susah nanti, seperti itu. Ya kan? Biar 4 tahun kita bisa itu. Nah sekolahnya bagaimana? Diplanningkan. Ya, jangan nanti begitu yang satu naik SMP, satu naik SMA, sama-sama daftar gitu kan. Begitu dia lulus SMA, satu lulus SMP, satu masuk kuliah, satu masuk SMA. Daftarnya, uangnya banyak. Ngerti gak? Oh itu kejadian banyak loh saudara. Sehingga ada orang, aduh uang gak cukup. Kenapa? Karena planningnya salah. Gak punya planning kayak gitu. Salah. Orang berkata kalau Anda tidak punya planning, Anda sedang memplanningkan hidupmu itu jadi rusak. Harus punya planning saudara. Ya. Jadi jangan mengalir saja. Tahun depan mau seperti apa? Gereja kita sudah punya planning. Dan kita semua persiapkan, kita sudah mulai melangkah. Tahun depan, Tuhan berikan kita visi. Tahun multiplikasi, seperti saya sampaikan waktu di perayaan Natal kita. Tahun kesukaan besar. Nah, saya percaya nanti ya gereja ini, khususnya kelompok-kelompok kecil akan mengalami multiplikasi. Kita berharap Bapak Ibu Saudara bisa menangkap visi di gereja ini ketika saudara terhisap di gereja ini saudara. Amin. Haleluya. Sekali lagi. Jangan mengalir saja. Amin. Coba beritahu kiri kananmu. Jangan mengalir saja ya. Haleluya. Iya. Jangan mengalir saja. Jangan seperti cerita begini. Ada cerita nih. Mau dengar gak? Oh ini habis jam 11 ya. Nanti kita makan bersama-sama ya. Natalan. Siapa yang ada buka Natalan di sini? Umumkanlah. Saudara ada cerita begini saudara. Ada satu guru tanya muridnya di kelas. Satu-satu ditanya saudara. Ya. Kamu cita-citanya apa? Ya. Kebetulan di kelas itu ada satu bintang kelas. Kenapa? Karena sering juara kelas saudara. Namanya Naomi. Kalau ada nama Naomi di sini kebetulan mohon dimaklumi ya. Ya, ditanya, Naomi, cita-citamu itu mau jadi apa? Lalu Naomi bilang apa saudara? Saya mau jadi pengusaha yang sukses. Sekaligus saya juga mau jadi pejabat pemerintahan seperti Ahok. Saya kepingin punya villa nanti di puncak. Saya kepingin juga bangun panti asuhan, panti jompo. Untuk bisa merawat anak-anak yatim piatu dan juga orang-orang yang jompo seperti itu. Nah, saya kepingin juga nanti memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu. Saya akan bangun lahan pertanian yang besar untuk orang-orang bisa dipekerjakan. Karena si Naomi ini memang pintar saudara. Sehingga wajar dia punya banyak cita-citanya. Dan sebelahnya namanya Supardi. Ada nama Supardi di sini.
Si Supardi ini anaknya nggak pintar sama sekali. Ketika dia dengar si Naomi ngomong begitu banyak, dia mikir nanti kalau bagian saya ditanya, saya harus jawab apa ya? Dia bingung mau jawab apa karena memang dia nggak pintar, saudara. Setelah si Naomi selesai, tiba-tiba gurunya langsung tunjuk dia. Supardi, sekarang giliran kamu, cita-citamu apa? Dia mulai mikir, saudara. Ya, setelah dia pikir, ada Pak, satu cita-cita saya, apa itu? Gini Pak, saya cuma mau jadi satu, saya mau jadi suaminya Naomi. Saudara mungkin ketawa saudara, kalau hidupmu gak punya rencana, saudara akan seperti Supardi, yang hanya ikuti orang saja. Saudara harus mikir rencana Tuhan itu apa. Ke depan seperti apa. Dampaknya sebesar apa bagi kerajaan Allah. Ada amin. Setelah saudara bergumul dan tahu rencana Allah dalam hidupmu. Maka saudara tahu, saudara dengarkan baik-baik. Saudara berusaha mengikuti rencana itu. Tunduk kepada rencana itu. Dan sebagai orang yang sudah tebus dari darah Yesus saudara. Sebagai orang yang sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Dengarkan saya baik-baik saudara. Tuhan punya rencana hidup saudara. Apapun yang sudah terjadi tahun ini, tahun lalu, dan tahun-tahun yang lalu saudara. Dengarkan saya baik-baik. Saudara bisa melihat itu. Itu juga menjadi bagian rencana Tuhan dalam kehidupanmu saudara. Amin. Jangan pernah menyesali dengan apa yang sudah terjadi di belakang. Jangan pernah menyesali dengan latar belakang saudara. Jangan pernah menyesali kalau saudara lahir dari keluarga ini. Jangan pernah juga menyesali dengan keadaan fisik saudara. Jangan pernah menyesali dengan apa yang saudara alami. Karena kita percaya Roma 8:28 bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Apakah saudara sudah tahu rencana Tuhan dalam hidupmu? Kalau engkau sudah tahu, ikuti rencana itu. Kadangkala Anda harus membayar harga yang mahal untuk rencana itu terjadi dalam kehidupanmu. Saya tidak mungkin ada seperti hari ini yang saudara kenal sebagai Askim, ya, tanpa masa lalu saya, tanpa segala hal yang terjadi di belakang saya, saudara. Karena justru masa lalu saya itu membawa saya, membentuk saya menjadi seorang Askim Astono yang hari ini ada. Tuhan baik kepada kita semua, saudara. Dia menyelamatkan kita dan Dia punya rencana yang indah.